Ya, halo semangat pagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Novela, staf pengajar di Universitas 11 Maret. Senang sekali menyapa para pemirsa dan nanti kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan hal yang selama ini mungkin banyak sekali dialami oleh kita semua, yaitu stres kerja. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Pertanyaan pertama, apa sih ciri-cirinya orang yang sedang mengalami stres kerja? Kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan stres. Stres sendiri itu selalu dikaitkan dengan reaksi tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikologis terhadap kondisi yang dialami oleh seseorang. Nah, kondisi yang dialami oleh seseorang ini bisa berupa tantangan, bisa berupa ancaman, bisa berupa kondisi fisik maupun kondisi mental yang dapat menyebabkan perubahan keseimbangan tubuh. Jadi stres ini sebenarnya adalah kondisi normal yang merupakan mekanisme tubuh untuk mencari keseimbangan. Stres bisa dipandang sebagai suatu hal yang positif atau hal yang negatif. Jadi jika seseorang memandang stres itu sebagai sensor bahwa dia masih hidup, bahwa setiap orang itu pasti punya masalah, tinggal bagaimana menyelesaikannya, stres justru memberikan motivasi atau memberikan tantangan bagi dia untuk melakukan yang lebih baik, melakukan yang lebih hebat dari sebelumnya. Stres ini disebut dengan stres yang positif atau disebut dengan eustress. Stres bisa juga dipandang sebagai hal yang negatif jika orang melihat segala tuntutan, segala tekanan, segala ancaman itu sebagai sebuah masalah. Segala hal yang di luar kemampuannya, ya, di luar hal yang disukainya, itu dianggap sebagai masalah. Nah, ketika orang menghadapi kondisi tersebut, berarti dia akan berada dalam kondisi yang selalu cemas, selalu takut, selalu depresi, ya, kemudian murung, dan jika berlanjut akan berdampak pada kesehatan tubuh, seperti jantung yang selalu berdebar, pusing, susah tidur, ya, kemudian tegang. Nah, ini juga akan berpengaruh pada pekerjaan-pekerjaannya seperti produktivitas yang rendah, ya, kemudian absensi yang tinggi dan juga hal-hal lain, misalnya saja dengan kepuasan kerja yang justru semakin menurun. Ya, jadi sekarang kalau ditanya apa ciri-cirinya orang yang stres dalam pekerjaannya, itu bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari reaksi fisiknya. Orang akan merasa sering sakit kepala, ya, kemudian jantung, tekanan darah yang meningkat, kemudian juga keringat berlebihan, otot-otot yang tegang, ya, sulit tidur, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu adalah reaksi fisiknya. Sedangkan reaksi kognitifnya atau reaksi pikirannya, orang jadi tidak konsentrasi, sering lupa, ya, tidak bisa berpikir efektif, produktivitasnya berkurang, kemudian sering absen. Itu adalah dari sisi pikiran. Dari sisi emosi, respon orang yang stres itu biasanya berupa rasa takut, ya, kemudian menutup diri terhadap lingkungan, mudah tersinggung, marah, serta berkurangnya motivasi kerja. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana jika stres kerja itu terus-menerus kita dapatkan di tempat kerja kita? Apakah kita harus resign dari tempat kerja kita? Baik, sebelum Anda memutuskan untuk resign, memang sebaiknya mengevaluasi terlebih dahulu apa alasan Anda untuk resign. Kalau alasannya karena stres kerja, juga harus dievaluasi lagi. Stres kerja ini sumbernya dari mana? Apakah dari lingkungan, dari organisasi, atau dari diri kita? Karena kalau stres kerjanya itu dari diri kita, mau dimanapun kita akan bekerja nanti juga tidak akan terselesaikan masalahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 sumber stres yang berdampak kepada kehidupan kerja kita. Yang pertama bisa berasal dari perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan yang tidak kita perkirakan, perubahan lingkungan yang tiba-tiba, itu bisa saja membuat stres bagi seseorang yang tidak bisa mudah untuk
beradaptasi. Seperti sekarang ini ada COVID-19, di mana pekerjaan banyak dilakukan secara daring. Ketika seseorang tidak bisa beradaptasi untuk bekerja dengan model IT, maka dia juga akan mengalami stres yang bisa jadi akan menjadi stres berkepanjangan, sehingga kompetensi ini juga perlu diasah lagi. Kemudian yang kedua, sumber stres itu bisa berasal dari organisasi. Misalnya beban kerja yang terlalu berlebihan, ya, shift kerja yang tidak beraturan, ya, tim kerja yang tidak nyaman, rekan kerja yang tidak bisa kompak, atau justru pimpinan yang tidak bisa memberikan motivasi dan tidak bisa memberikan kondisi yang nyaman. Nah, solusinya adalah kita berusaha untuk melakukan komunikasi yang baik, ya, dengan rekan kerja, kemudian dengan pimpinan, ya, kemudian juga harus kreativitas untuk bersama-sama memecahkan masalah. Yang ketiga, sumber stres bisa saja berasal dari diri pribadi seseorang, ya, mungkin lingkungan keluarganya, ya, kemudian juga diri pribadinya, ya, orang tua, anak, suami, ya, atau pasangan, itu bisa saja menjadi sumber stres. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita harus bersikap profesional. Yang namanya bekerja berarti juga harus menjadikan pekerjaan itu sebagai prioritas utama. Kuncinya apa? Kuncinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa stres itu bisa kita konotasikan atau kita persepsikan dengan cara pandang yang positif, bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang agile, ya, orang-orang yang termotivasi untuk bertumbuh lebih baik. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana mengatasi stres kerja terkait dengan work from home? Ya, work from home merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh perusahaan dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, dan pada awalnya dianggap sebagai sebuah kebebasan, ya, disambut dengan sangat meriah oleh para karyawan karena dianggap bisa lebih leluasa untuk mengerjakan segala sesuatunya dari rumah dan bisa lebih dekat dengan keluarga. Akan tetapi mungkin semakin hari, ya, rutinitas itu membuat sebuah kebosanan karena banyaknya kendala-kendala yang terjadi selama proses work from home. Misalnya saja kendala sinyal, ya, yang tidak stabil, kemudian juga rekan kerja yang tidak kooperatif, kemudian juga gangguan-gangguan dari rumah, ya, yang itu juga akan berdampak pada kinerja kita pada waktu melakukan pekerjaan di rumah. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kondisi seperti itu yang menyebabkan menjadi stres, ya? Selalu saya tekankan dari awal bahwa kita harus selalu mempunyai pandangan atau cara pandang yang positif terhadap stres dulu, bahwa segala sesuatu itu ada masalahnya dan pasti juga ada cara pemecahan masalahnya. Nah, kaitan dengan pemecahan masalah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah kita mulai melakukan penjadwalan ulang, melakukan rutinitas yang biasanya dilakukan ketika kita bekerja, ya, membuat skala prioritas terhadap pekerjaan-pekerjaan kita, mana yang penting, mana yang mendesak, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai pekerjaan itu dengan berpakaian yang rapi, gitu, ya, mandi segar, berpakaian yang rapi selayaknya kita akan bekerja meskipun tidak terlalu formal, tetapi ini akan berdampak supaya kita merasa bahwa kita walaupun di rumah ini tetap bekerja. Kemudian yang ketiga, upayakan untuk seluruh anggota keluarga bahu-membahu membantu kita, bahwa kita di sini di rumah tetap bekerja dan mereka diharapkan juga mensupport kita dan tidak memberikan gangguan-gangguan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, kita supaya terhubung dengan teman-teman, ya, dengan kerabat atau mungkin dengan rekan-rekan lain, ya, sahabat-sahabat lain, kita tetap melakukan koneksi,
ya, yang ada hubungan komunikasi interaktif. Ini bisa membuat kita melepaskan beban karena rutinitas harus melakukan pekerjaan-pekerjaan daring. Dan yang terakhir yang harus selalu dilakukan adalah tetap berolahraga supaya tubuh kita sehat, pikiran kita juga sehat.